Akhirnya, tak ada yang bisa menyangkal bahwa ketenangan adalah suatu keistimewaan. Itulah gambaran sosok Iwayan K. Dusak menjawab tantangan publik saat ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Menakodai kapal besar bernama Pemasyarakatan sejak 10 Agustus 2015 bukanlah perkara mudah. Berbekal kemampuan dan pengalaman, Dusak datang bak teman lama yang paham akan bentang layar perjuangan penegakan sistem pemasyarakatan. Dusak yang selalu menyapa jajaran pemasyarakatan dengan sebutan sahabat, fokus mengurai ikatan kusut yang membelenggu pemasyarakatan untuk melangkah menjadi institusi hebat sebagaimana mestinya. Lugas. Begitulah Dusak sebagai sahabat selalu memberi penguatan dan semangat bersinergi, kebebasan berkreasi, serta berinovasi kepada jajaran pemasyarakatan. Ia mengajarkan bahwa ketenangan adalah sumber kekuatan besar. Ketenangan itu kan tidak berarti lambat, tapi untuk bisa berpikir itu kan juga memang butuh tenang kita. Nah, itu salah satu yang sangat baik untuk kita tiru. Beliau figur yang cool, mendukung anak buah untuk berinovasi, berkreasi. Kami diberi kebebasan untuk menerjemahkan. Beliau sangat perhatian terhadap bagaimana memajukan pemasyarakatan ini. Kadang orang kok susah amat mengerti apa yang beliau mau. Ini karena beliau sering berpikir out of the box. Maka kadang kalau kita nggak ikut, kadang kita ya nggak paham apa maunya beliau. Buah pikirnya dituangkan dalam gerakan pemasyarakatan pasti smart, serious, minded, active, responsif, dan talk sebagai patokan kinerja jajaran pemasyarakatan guna mendukung dan mewujudkan gerakan Ayo Kerja Kami Pasti Kementerian Hukum dan HAM. Reaksi spontan namun mampu mengobarkan semangat sahabat pemasyarakatan di seluruh Indonesia untuk bekerja dengan menunjukkan kualitas yang tak main-main. Bekerja dengan smart adalah jawaban dari semua kritik. Baginya, tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Jika tidak menghasilkan sesuatu, setidaknya kita telah belajar. Beliau orangnya sangat filosofis ya. Saya sangat terkesan kepada beliau bagaimana kalau beliau melihat satu permasalahan. Beliau akan melihat jauh ke belakang apa permasalahan itu terjadi dan mengapa sebabnya permasalahan itu terjadi. Dan beliau sangat melihat permasalahan itu secara menyeluruh dan kompleks. Beliau adalah figur yang penuh dengan keteladanan. Beliau kritis dan beliau tidak merasa bahwa orang itu harus begini, tidak. Silahkan pada porsinya, silahkan kerjakan, tetapi bertanggung jawab. Artinya dengan tangan dingin beliau mampu melakukan perubahan yang sekiranya bisa bermanfaat bagi kawan-kawan di jajaran pemasyarakatan. Kesan saya sebagai direktur, sebagai pembantu Pak Dusak selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Yang jelas TOP, BGP deh. Lahir di Tabanan, Bali, 27 Juli 1957. Bungsu dari 6 bersaudara ini tumbuh menjadi pribadi yang gigih. Tak ingin menyusahkan keluarga, Dusak yang kala itu berbekal ijazah SMEA, nekat merantau ke tanah Jawa. Benar saja, Dusak muda mendapat penolakan berkali-kali saat melamar pekerjaan. Tapi ia tak menyerah. Berbagai profesi sempat dijalani Dusak kala itu. Puncaknya pada tahun 1979, pria yang pernah menjalani profesi sebagai buruh pabrik es dan petugas asuransi itu
diterima di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, dan lulus pada tahun 1982. Disinilah Dusak menemukan dunianya. Betapapun kerasnya tantangan bagi pria yang juga pernah menjadi pekerja bangunan, supir angkot, hingga wartawan lepas itu, yang terpenting adalah kesempatan untuk belajar dan mengubah hidup menjadi lebih baik. Menikah dengan Wahyuni, darah cantik dengan tutur santun baik. Dengan kesabarannya, terbukti ampuh menjaga ketenangan pria flamboyan penggemar pete bakar hingga dikaruniai 3 buah cinta penambah keceriaan kehidupan rumah tangga. Mengawali karir kepemimpinan sebagai Kepala Rutan Jeneponto, Dusak tunjukkan sikap berbeda namun membawa perubahan baik untuk kemajuan pemasyarakatan. Suka duka dilewati, banyak hal tak terlupakan hingga membekas dalam setiap diri orang-orang yang telah dibimbingnya. Pak Dusak itu orang prinsipnya tinggi. Kalau tentang AA, BB, dia tidak panik menghadapi sesuatu, tenang-tenang, tidak gegabah. Ada persoalan biasa-biasa nih. Tempat duduk-duduk di depan kantor kita itu dan hasil karyanya Pak Dirjen masih ada sampai sekarang. Dari tahun 97, yang dia sendiri yang bikin, yang pasang batunya apa segala, dia ngecor, masih ada sampai sekarang. Sangat melekat itu pertama, jangan kita mengeluh, laksanakan tugas, tanggung jawab, kepercayaan dengan aturan yang ada. Segala hal diingat, bahkan yang kecil-kecil juga diingat. Beliau ingat bagaimana memotret anak saya yang tadi itu sudah SMA, dulu masih kecil, dipotret sama beliau itu. Itulah Iwayan Kusmianto Dusak. Mungkin beda dengan orang lain, tapi bedanya itu justru yang mendapatkan keberkahan, dan sehingga beliau ketemu dengan kami sebagai atasan saya langsung sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Tahun 2005, Dusak dipromosikan menjadi Kepala Bagian Kepegawaian di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Karirnya semakin menanjak kala dipercaya menjabat Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan tahun 2007. Ia lalu dipercaya menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tahun 2012 dan Wilayah Jawa Timur tahun 2014 sebelum akhirnya kembali memimpin institusi pemasyarakatan. Menurutnya, pemasyarakatan adalah instansi besar dengan cakupan tugas yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Maka jelas, jika pria yang tak pernah melewatkan memeriksa buku register dalam setiap kunjungannya ke lapas dan rutan ini berang jika pemasyarakatan kerap dipersalahkan dan dianggap sebagai organisasi dengan cakupan kerja sempit berikut masalah yang tak berkesudahan. Layaknya seorang sahabat, ia tidak akan diam atau membiarkan sahabat-sahabatnya dalam keterpurukan, tetapi hadir terdepan menyampaikan kebenaran demi perbaikan pemasyarakatan. Memandang pemasyarakatan dengan realitas, transparan, bersinergi, dan menyatukan pikiran demi menyajikan performa terbaik jajaran pemasyarakatan. Di masa kepemimpinan Pak Dusak, pemasyarakatan berhasil menekan angka residivisme menjadi 9% saja. Dengan alasan itu, pemasyarakatan bisa membantah pernyataan yang menyebutkan bahwa lapas adalah sekolah kejahatan. Meningkatkan semangat pembinaan kemandirian warga binaan pemasyarakatan dari balik jeruji hingga melahirkan eksistensi pemasyarakatan melalui program industri dalam lapas. Peningkatan pelayanan pemasyarakatan berbasis IT hingga prestasi yang tercatat dalam Museum Rekor Indonesia dalam beberapa kategori selama rentang tahun 2016-2017 menjadi bukti tekad Pak Dusak mewujudkan pemasyarakatan pasti smart. Sendera tari kolosal yang melibatkan 328 warga binaan pemasyarakatan dari seluruh Indonesia juga menuai banyak pujian.
Sekali lagi, ketenangan membuktikan kapasitas Pak Dusak sebagai sahabat yang menyingkirkan kekhawatiran, memberikan kekuatan, dan mengajarkan keteraturan. Waktu bisa saja mengubah banyak hal, tetapi sahabat sejati tidak akan pernah hilang. Ia bagai mentari, bahkan ketika siang berganti. Jejak cahayanya akan tetap terpancar melalui bulan dan bintang-bintang. Selamat menjalankan pengabdian di sesi berikutnya, karena siapapun kita pasti ada masa untuk berpindah menjadi yang lebih baik lagi dalam posisi yang kita tidak tahu, hanya Tuhanlah nanti yang maha mengetahui yang terbaik buat kita. Kita harus setia dalam hal yang sekecil apapun untuk mencapai sesuatu yang besar. Nah, harus setia juga dalam hal yang kecil. Kalau bisa sampai masa pensiun dilewati, itu rasa syukur yang luar biasa. Selamat menikmati masa Purnabakti. Saya berharap kepada Pak Dusak untuk tidak berhenti berkarya untuk pemasyarakatan. Karena jabatan boleh berhenti, tapi karya harus tetap berjalan, dan kami tetap berharap banyak pemikiran-pemikiran beliau yang sangat moderat untuk memajukan pemasyarakatan. Terima kasih Pak Bro. Terima kasih Pak Dusak. Sahabat sejati tak akan terganti, tak ditinggalkan, dan tak mungkin kami lupakan.